Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Kita sekarang sudah masuk di Mainscape. Di Mainscape kita bikin file dulu. Yang pertama bikin file new. Kita di sini bisa tuliskan pelatihan atau training lah ya. Training. Singkat jadi TRA. Training Juli. Oke. Nah ini kita buat video ini di bulan Juli teman-teman. Descriptionnya bisa ditulis sini training. Project pad-nya terserah teman-teman mau taruh di mana. Bagusnya di data D, kita bikin dengan kolom project. Harus diingatin di mana teman-teman ya. Kemudian kita create, kita yes. Ini punya saya yang tadi, saya simpan dulu. Oke, sekarang sudah masuk ke tempat yang baru atau di project barunya. Kemudian ini kan project yang namanya TRA Juli. Kemudian kita cari, kita buka data mentah kita yang kita sudah siapkan tadi. Ini video sebelumnya kita copy pastekan. Copy, baru kita cari data. Yang tadi di D ya, baru project. Bulan tadi namanya TRA Juli. Kita paste di sini. Kemudian yang ini kita, karena ini DXF artinya di AutoCAD teman-temannya, kita taruh di sini, paste di sini. Oke, jadi yang bersifat data kita copy paste di folder data, dan yang DXF ini kita taruh di AutoCAD. Oke, apabila semuanya sudah, teman-teman bisa keluar saja, kemudian kita masuk kembali ke Mainscape. Di video kali ini kita akan membuat topografi model. Nah, dari topografi model nanti saya siapkan PPT-nya yang berisikan penjelasannya dan step-stepnya pelan-pelan teman-teman ya. Semuanya ada di PowerPoint-nya, nanti saya berikan atau materinya. Kita bahas dulu apa itu model topografi atau topografi model. Topografi merupakan atau menentukan posisi semua data lubang bor dan batas dari model struktur geologi yang akan kita buat nantinya. Tidak ada permukaan atau interval yang dimodelkan di atas permukaan topografi. Dan data topografi biasanya dapat diperoleh dari survei udara, dari drone, bisa juga dari data point cloud atau lidar nih teman-teman, dari peta kontur, bisa DEMNAS, titik elevasi topografi, bisa juga, dan yang paling sederhana ini kita buat dari Collar data lubang bor tersebut nantinya. Ini yang paling riskan sebenarnya teman-teman, tapi masih bisa kita gunakan. Permukaan topografi dimodelkan dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk grid, bisa dalam bentuk mesh, bisa triangle, expression, atau table. Tapi video kali ini kita akan membuatnya dalam bentuk grid teman-teman. Untuk mesh sendiri nanti bisa dibuat dalam Mainscape 2023 teman-teman. Kita ini Mainscape 5.12 ya. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu pertama kita import data topo terlebih dahulu. Jadi topo yang sudah kita copy paste tadi di kolom AutoCAD nanti kita taruh, nanti kita panggil dia melewati langkah-langkah ini. Pertama klik desain dulu, kita buat dulu desainnya mau kita taruh di mana. Jadi kalau itu harus kita buat create desain dulu. Topo nanti diisi dimensinya menjadi 3 dimensi, jangan lupa. Kuadrannya not is, interval unitnya pasti meter, itu yang standar. Kemudian kita import, klik kanan kembali topo yang tadi yang sudah kita buat desain filenya, baru import, kita pilih DXF DWG, kemudian masuklah toponya. Oke, mari kita praktekkan. Pertama desain filenya kita buat yang baru, kita buat di sini topo. Sebenarnya nggak mesti sama-sama yang di PowerPoint-nya teman-teman ya, kita bebas saja, tapi kita langkah baiknya kita buat sama. Kemudian kita import DXF topo, kemudian di sini kita nanti 0 ya. Di sini bisa kita isi topo. Itu bisa oke, bisa apply teman-teman.
masih kosong, berarti kita cek kembali data yang satunya teman-teman ya. Karena ini 0 tadi, kita pakai yang topodik. Apply. Oke. Toponya kosong, di topodiknya keluar. Nah, ini topografinya teman-teman. Ini kita hapus saja karena datanya kosong, kita delete. Ini kita rename aja, ganti nama jadi topo saja biar mudah diingat. Kita oke. Nah, terimport-lah topo kita. Setelah toponya ada, apa yang kita lakukan? Di sini kita buka kembali PowerPoint-nya. Ini langkah-langkahnya sudah saya buatkan di sini pelan-pelan. Semuanya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang belum paham nanti setelah melihat videonya bisa lihat PowerPoint-nya saja. Kemudian kita buat spek dulu. Speknya kita buat sheet spek sebenarnya. Sini kita buat new spek. Ini kita tandai. Klik satu kali. Kemudian kita kasih nama sheet. Sheet ini bisa jadi batasan teman-teman ya. Batasan kita memodelkan nanti. Kita sheet training lah, Citra. Oke. Itu bebas ya, namanya apa aja bisa. Oh, kita kasih namanya sama saja maunya ya. Edit. Kita edit saja ini, rename, kasih namanya sama kayak yang ada di PowerPoint. Oke. Nama sheet. Kemudian setelah sheetnya jadi, kita buat grid speknya. New spec kategori kita buat di sini grid spec. Oke. Kemudian kita kasih masuk sheetnya tadi, dan cell size-nya ini kita ganti jadi 25. Ini bebas mau 25 atau mau 20, tapi yang dilakukan 25 atau yang 20 selnya teman-teman. Semakin kecil semakin banyak kolomnya, dan itu semakin detail tapi akan berat nantinya. Kita buat isi namanya grid. Grid tandain aja jadi grid 25 karena kita buat gridnya per 25 teman-teman. Sit. Oke. Kita oke saja. Setelah jadi grid speknya, kemudian kita masuk ke model. Di model kita grid design. Ini menginput semua yang sudah kita buat tadi. Grid filenya belum dibuat. Kita bisa. Oke, sebelum ke sini kita kembali dulu. Sebenarnya bisa lewat situ, tapi saya membuat lewat sini saja sesuai dengan PowerPoint yang sudah saya buat. Grid file kita buat di sini, topo grid. Grid distance-nya kita bikin meter. Value-nya kita kasih nama yang sama saja, topo grid juga. Kemudian di sini kita bikin depth. Sini kita bikin meter. Sini grid 25. Kita ketik oke. Setelah itu baru kita masuk ke model, grid, design. Desainnya topo yang kita input, kemudian topo lagi, topo grid, value, depth, grid spec kita masuk grid, stem, baru kita oke. Ini kita munculkan. Oke, sudah muncul. Kemudian kita kalau mau lihat dia secara rainbow, kita lihat ini. Oke, sudah mirip ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Tahan mouse, tengah mouse-nya baru putar ini untuk melihatnya teman-teman. Udah sama ya sama konturnya. Oke. T untuk kembali.
Oke, sampai sini dulu video topografi, membuat topografi model. Nanti kita lanjutkan lagi, teman.